Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo 여러분. Perkenalkan, nama saya Tara Amalia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Fisika Stambu 2020 dengan nomor NIM 42031211033. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang mana di sini saya akan menjelaskan 10 ciri-ciri orang yang kreatif. Yang kedua ada 8 profil guru yang disukai siswa atau yang diharapkan siswa. Yang ketiga adalah teori mengenai konsep diri individu. Dan yang terakhir adalah aspek-aspek konsep pada diri. Oke, selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya ada 10 ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama, mempunyai imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, bebas dalam berpikir, mempunyai rasa ingin tahu, selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, percaya diri, energi, berani mengambil risiko, dan yang terakhir berani mengutarakan pendapat. Dari ke-10 profil ini, saya sudah memiliki 5 profil jika saya sebagai guru orang-orang yang disebut orang-orang yang kreatif. Yang pertama, saya mempunyai minat yang luas. Yang kedua, saya itu orang yang mempunyai rasa ingin tahu. Saya akan mencoba hal-hal yang baru untuk biar saya tidak penasaran lagi terhadap hal-hal yang baru tersebut. Kemudian saya selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan itu saya dapatkan dari saya mengikuti dan mencoba hal-hal baru tersebut. Kemudian saya percaya diri. Saya merupakan tipikal orang yang suka berbicara di depan umum. Kemudian saya itu berani mengambil resiko. Hal ini saya jelaskan karena dulu pada saat saya waktu di SMA saya mengambil resiko untuk menjadi seorang wakil ketua OSIS, seorang panutan yang ada di sekolah. Di sini saya mengambil resiko yang saya kira itu resiko yang cukup besar. Itu saya ketika saya harus memilih antara diri saya dan sekolah. Kemudian saya berani mengutarakan pendapat. Hal ini adalah hal-hal yang paling saya sukai karena saya merupakan tipe orang yang sangat suka berdiskusi. Karena dari diskusi kita bisa menyatukan semua pendapat-pendapat yang berbeda menjadi satu pendapat dan satu kesimpulan yang baik. Ada 8 nih profil guru yang diharapkan siswa. Yang pertama, periang, kemudian suka berteman, beremosi, matang, jujur, dan ikhlas, dapat dipercaya, sehat mental, dapat menyesuaikan diri, merupakan pribadi yang kuat, yang memiliki otoritas tetapi tidak otoriter. Yang sudah saya miliki dari 8 profil tersebut. Yang pertama, saya periang. Saya bisa menjadi teman yang asik, begitupun sebaliknya. Kemudian saya suka berteman. Saya suka berteman dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru saja saya temui yang nantinya akan saya dapatkan juga pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian saya dapat menyesuaikan diri. Saya bisa menyesuaikan diri sesuai sinkron dari lingkungan saya. Kemudian yang terakhir adalah saya itu orang yang ikhlas. Saya tidak akan mengharapkan imbalan terhadap orang yang sudah saya tolong ataupun yang sudah saya bantu. Nah, pengertian konsep diri menurut para ahli. Menurut William Hafitz mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hurlock mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, emosional, dan prestasi-prestasi yang sudah mereka capai. Sementara itu, menurut Atwater menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan dari gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang dirinya, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan Family dalam Atwater mendefinisikan konsep diri sebagai suatu sistem yang dinamis dan kompleks dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk juga sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Nah, berikutnya aspek-aspek konsep dalam diri. Menurut Calhoun dan Akokela mengatakan konsep itu terbagi lagi menjadi 3 dimensi atau aspek. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya, kelengkapan atau kekurangan fisiknya, umurnya, jenis kelaminnya, kebangsaan, suku, agama, dan lain sebagainya.
Pengetahuan itu juga berasal dari kelompok sosial yang diidentifikasikan oleh individu tersebut. Yang kedua ada harapan. Pada saat-saat tertentu, seseorang itu mempunyai aspek pandangan terhadap dirinya. Individu juga mempunyai satu aspek pandangan tentang kemungkinan yang terjadi pada dirinya di masa depan. Pendeknya, individu mempunyai harapan-harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat berbeda pada masing-masing individu. Seseorang mungkin akan lebih ideal jika berdiri di atas podium berorasi dengan penuh semangat. Sementara bagi yang lain, belum tentu itu menjadi diri yang ideal. Dia akan menjadi diri yang ideal apabila dia merenung dan menulis di rumah dan menghasilkan suatu karya yang dapat dibaca oleh setiap banyak orang. Yang ketiga ada penilaian. Di dalam penilaian, individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan siapa saya, pengharapan bagi individu, seharusnya saya menjadi apa? Itu merupakan standar-standar bagi individu. Hal penelitian tersebut yang akan menjadi harga bagi dirinya. Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah juga harga diri seseorang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.